Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dengan NIM 2311154. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan Ibu Utin Mutia sebagai dosen penggampu mata kuliah tersebut. Untuk pertanyaan pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Nah, menurutmu mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Baik, kurikulum Merdeka memberikan penekanan khusus pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi karena dua aspek ini dianggap sebagai pondasi utama dalam membentuk peserta didik yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam dunia yang semakin cepat berubah, sekolah tidak hanya bertugas mengajarkan pengetahuan akademik saja, tetapi juga menyiapkan siswa menjadi individu yang memiliki karakter kuat, mampu berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Melalui profil pelajar Pancasila ini, peserta didik diarahkan untuk memiliki 6 kompetensi penting, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta berkreatif. Nilai-nilai ini tidak hanya penting bagi kehidupan pribadi saja, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan produktif. Di sisi lain juga, literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh siswa. Karena literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami informasi, menafsirkan teks, berpikir kritis, serta mengambil keputusan. Begitu pula dengan numerasi, bukan hanya kemampuan menghitung saja, tetapi kemampuan menggunakan penalaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti menganalisis data, memecahkan masalah, atau membuat keputusan berdasarkan angka dan logika. Nah, tanpa penguasaan dua kemampuan dasar ini, siswa akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi, memahami informasi digital, maupun bersaing dalam dunia kerja di masa depan. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka menggabungkan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila dengan penguatan kemampuan kognitif dasar, yaitu literasi dan numerasi, agar peserta didik berkembang secara utuh dan seimbang. Sekolah bukan hanya tempat belajar tentang mata pelajaran saja, tetapi tempat membentuk generasi yang bertanggung jawab, adaptif, dan kompeten. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek berikut. 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama yaitu kesehatan tubuh dan jiwa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, sustainability. Kelima, warisan kebudayaan. Yang keenam, entrepreneurship. Yang ketujuh, demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru pendidikan agama Islam. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kualitas dan kuantitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, materi pendidikan agama Islam apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana rencana Anda
untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Baik, di sini ketika guru PAI ditugaskan untuk memilih dan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability, khususnya yang berkaitan dengan penurunan kuantitas dan kualitas air. Terdapat banyak materi pendidikan agama Islam yang sangat relevan. Air dalam Islam bukan hanya unsur penting untuk kehidupan saja, tetapi juga memiliki kedudukan khusus karena digunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi wajib. Oleh sebab itu, materi pendidikan agama Islam seperti toharoh, akhlak terhadap lingkungan, dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tugas manusia sebagai khalifah di bumi menjadi sangat cocok untuk diintegrasikan. Misalnya dalam Al-Quran terdapat perintah untuk tidak membuat kerusakan di bumi di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 serta Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia diberi amanah untuk menjaga kelestarian alam. Jadi materi-materi ini dapat membantu siswa memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kebutuhan bersama saja, tetapi juga bagian dari ibadah serta bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek ini, guru dapat memulai dengan memberikan pengantar tentang kondisi lingkungan di daerah Bangka Belitung, terutama terkait penurunan kuantitas dan kualitas air, sebagaimana laporan Dinas Lingkungan dan Kehutanan. Setelah memberikan pemahaman awal, guru kemudian mengaitkan permasalahan tersebut dengan ajaran Islam melalui diskusi, kajian ayat-ayat Al-Quran, dan materi fikih seperti toharoh. Tahap berikutnya, siswa diajak melakukan observasi langsung atau pengumpulan data sederhana mengenai kondisi air di sekitar sekolah atau rumah mereka. Mereka bisa meneliti kejernihan air, mencari tahu sumber pencemaran, atau mewawancarai salah satu warga tentang masalah air. Setelah data terkumpul, siswa kemudian mengembangkan proyek seperti membuat kampanye hemat air atau membuat video edukasi tentang menjaga air menurut perspektif Islam, atau dapat merancang poster ajakan menjaga kebersihan sungai serta membuat laporan hasil observasi mereka. Proyek ini tidak hanya menekankan pengetahuan saja, tetapi juga menumbuhkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis mereka. Pada tahap akhir, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas maupun di sekolah. Guru kemudian memandu sesi refleksi di mana siswa menyampaikan apa yang mereka pelajari, baik dari sisi ilmu agama, kondisi lingkungan, maupun tanggung jawab mereka sebagai generasi muda. Dengan pembelajaran seperti ini, siswa tidak hanya memahami ilmu pendidikan agama Islam secara teoritis saja, tetapi juga melihat bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam menjaga air sebagai salah satu nikmat terbesar yang Tuhan berikan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi kurang lah. 926. Ini bilah sampai jam pulang. Sebenarnya apa dia tinggal? Maksud kau nak ya lama-lama kau sampai 10.
baru lo kirim langsung.